Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Reski Putri dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 220401009. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana akidah Islam dalam pembentukan akhlak. Nah, akidah Islam itu sendiri memiliki peran fundamental dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang muslim. Nah, menurut Syed Sabiq, tujuan utama akidah Islam adalah agar seseorang benar-benar bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akal dan hatinya yang menjadikan jiwa lebih kokoh dan kuat. Nah, dalam konteks pembentukan akhlak, akidah berfungsi sebagai landasan dari segala perbuatan, sementara akhlak adalah manifestasi konkret dari keyakinan tersebut dalam bentuk perilaku baik antara hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adapun hubungan akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Akidah tanpa akhlak ibaratkan seperti pohon yang tidak bisa dijadikan tempat berteduh dan tidak bisa dipetik buahnya. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah diibaratkan seperti layang-layang yang putus sehingga bebas terbang tanpa arah yang jelas. Kesempurnaan iman seorang muslim terletak pada akhlaknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna adalah ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Dengan demikian, untuk mengetahui tingkat kelemahan dan kekuatan iman seseorang dapat dilihat dari akhlaknya. Karena akhlak merupakan cerminan dari diri seseorang. Jika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka akan memiliki iman yang kuat. Namun jika ia memiliki akhlak yang kurang baik, maka imannya juga akan lemah. Nah, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak seperti hubungan antara akar, batang, dan buah di mana mereka saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Dimensi akidah pada diri seseorang harus diperkuat dengan amalan-amalan ibadah seperti sholat, zakat, puasa yang harus dimanifestasikan dalam perilaku berakhlak. Islam telah mempertautkan dengan erat antara muamalah atau kegiatan ekonomi dengan akhlak, seperti juga amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan saling menyayangi. Tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, antara ekonomi dengan akhlak, antara perang dengan akhlak. Nah, ekonomi Islam itu sendiri pada hakikatnya adalah ekonomi akhlakiyah yang tujuan utamanya mencapai kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Pentingnya penerapan akhlak dalam ekonomi didasarkan pada pemahaman bahwa segala aktivitas manusia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun isu menarik dalam ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan akidah adalah fenomena fintech syariah versus pinjaman online atau pinjol. Nah, fintech syariah merupakan layanan keuangan digital yang beroperasi sesuai prinsip syariah seperti menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Nah, konsep ini berdasarkan akidah Islam yang mengutamakan tauhid, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi keuangan. Nah, sebaliknya, pinjol ilegal sering mengandung riba, praktek penagihan tidak adil, dan penyalahgunaan data yang jelas bertentangan dengan prinsip akidah dan syariah Islam. Ia tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap akidah sebagai landasan hidup muslim. Nah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa pinjol ilegal haram karena mengandung riba dan menimbulkan mudarat. Fintech syariah menjadi solusi yang menawarkan pembiayaan transparan dan adil menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, sehingga menjadi pilihan tepat bagi umat Islam yang ingin menjaga keimanan dan takwa dalam kegiatan ekonomi digitalnya. Nah, hal ini penting karena menunjukkan bagaimana akidah Islam menjadi landasan utama dalam menghadapi tantangan modernisasi ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.